Anda kembali di berita utama, saya Asri Gunawan. Bola liar kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Sejumlah pihak saling berbalas lapor ke polisi atas segala tudingan soal keaslian ijazah palsu Jokowi. Kini bahkan bukan lagi hanya soal apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Namun justru muncul pertanyaan, siapa sebenarnya di balik tudingan itu? Kalau kata Jokowi, ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu miliknya. Hal ini disampaikan Jokowi menyusul pernyataan Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, terkait adanya tokoh di balik Roy Suryo CS. Jokowi tak menyebut nama dalam dugaannya, namun ia hanya bilang, semua sudah tahu. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua sudah tahu lah. Ya, kasih. Mendukung pernyataan Jokowi soal ada orang besar yang membackup Roy Suryo CS, relawan Jokowi yang juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menilai isu ijazah palsu Jokowi erat kaitannya dengan dukung-mendukung di Pilpres 2024. Sylvester meyakini ada adu domba politik di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Mantan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran itu juga bilang, Roy CS digerakkan oleh tokoh-tokoh besar yang ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Orang-orang itu menurutnya adalah mantan petinggi Indonesia. Ini kan sebenarnya adu domba politik ya. Yang mana kita tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini kan udah selesai. Ya kan, sudah nggak ada kepentingan beliau akan menjadi presiden lagi. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses ya, hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini. Ya mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Kenapa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali. Soal dugaan ada nuansa politik dalam kasus ijazah palsu yang tengah menyeretnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menyampaikannya saat memberikan pidato di acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM 26 Juli lalu. Menurut Jokowi, persoalan keaslian ijazahnya seharusnya sudah rampung mengingat UGM sebagai institusi penerbit ijazah telah memberikan pernyataan resmi. Dalam sambutannya, Jokowi bercerita panjang mengenai pengalaman kuliahnya, termasuk skripsi, kuliah kerja nyata, dan dosen pembimbing yang pernah mendampingi masa studinya di UGM. Jokowi menyatakan jika sampai kapanpun akan menganggap Kasmujo sebagai sosok dosen pembimbingnya. Bukan dosen pembimbing, dosen pembimbing. Kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah itu sudah. Sejumlah teman Jokowi pun bereaksi dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Di acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM, teman kuliah Jokowi menyatakan siap menjadi saksi di pengadilan untuk membenarkan ijazah sarjana milik Jokowi asli. Menurut rekan Jokowi, acara reuni sekaligus membantah tudingan bahwa rekan seangkatannya Jokowi yang menjadi saksi ijazah adalah palsu. Bantu tentu iya ya, pasti membantu loh.
Ya, karena kan selama ini kan dikira temannya settingan gitu-gitu. Ya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa, ya kan? Iya Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Nah, saudara, jika tadi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bilang ada adu domba politik dan Jokowi juga menyebut ada agenda politik di balik kasus ijazah palsu, salah satu pelapor tudingan ijazah palsu Roy Suryo CS, yakni Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan bahkan memberikan kode-kode terkait tokoh yang diduga berada di balik laporan-laporan soal ijazah palsu Jokowi. Saat diwawancara, Ade Darmawan mengungkapkan kode tokoh itu ada kaitannya dengan warna baju yang dikenakannya saat itu. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud? Melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Gara-gara kode baju biru, partai yang lekat dengan nuansa biru seperti Partai Demokrat pun langsung jadi sorotan. Tapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terang-terangan sudah membantahnya. AHY menyebut tuduhan Partai Demokrat sebagai dalang di balik polemik ijazah Jokowi adalah fitnah besar. Disebut-sebut ijazah palsu Jokowi, apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut Bantahan juga dilayangkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Pria yang juga kerap disapa Ibas ini menyebut tuduhan Partai Biru dalang dibalik ijazah palsu Jokowi atau kasus ijazah palsu Jokowi adalah fitnah keji, tidak berdasar dan merupakan pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apapun dengan isu tersebut. Ibas juga menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesaat. Jika tadi dari kubu Partai Demokrat, kini Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI dan juga putra dari Joko Widodo angkat bicara soal tudingan sosok di balik ijazah palsu Jokowi. Kaisang bilang Jokowi tidak pernah menuduh Partai Biru. Bahkan ia menilai hubungan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono selama ini berjalan dengan baik. Kaisang bahkan berencana untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono guna membahas kepentingan bangsa. Ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Bicara soal kode baju biru yang disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Roy Suryo pun sejalan dengan pernyataan AHY bahwa jika menjurus ke SBY maka itu adalah fitnah. Roy bahkan menyebut pernyataan Ade bisa menarik lawan politik Jokowi. Roy pun mengutip pernyataan Jokowi baru-baru ini dan menyatakan tak ada kata-kata berbaju biru dalam pernyataannya. Ia pun mempertanyakan pertanyaan atau pernyataan Ade yang memberi kode ke arah baju berwarna biru. Ngaco dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu. Terwelu itu adalah terlalu, ya gitu. Sebenarnya ini offset ya, saudara Ade ini offset dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa adanya. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru.
Rismon, saudara, juga memberikan bantahannya seputar ada tokoh yang membackingi aksi lapor atas ijazah Jokowi yang ia lakukan. Rismon Sianipar menegaskan tidak ada yang membiayainya saat melaporkan Joko Widodo dengan tuduhan ijazah palsu. Bahkan hingga Jokowi sudah 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya dan bahkan penyidik sudah menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi, Rismon dan Roy Suryo CS ini masih bersikukuh meragukan keaslian ijazah Jokowi. Ketika saya mewawancarai Profesor Sofyan Effendi juga tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang mengatur pertemuan tersebut. Itu murni memang dari aktivis rela agama menghubungi saya, dan itu pun sudah tertunda 2 hari yang seharusnya diatur hari Senin, jadi kami hari Rabu. Jadi memang tidak ada, dan bahkan saya melaporkan Pak Joko Widodo 2 laporan itu ke Polda DIY, itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membiayai. Melihat kasus ijazah palsu Jokowi ini, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi bilang kasus yang pertama mencuat tahun 2022 itu melibatkan tarik-menarik antara kelompok yang antipati dan simpatik terhadap Jokowi. Arianto menilai tudingan ijazah palsu Jokowi bukan kasus biasa, tetapi merupakan kasus politik. Ia mendorong kasus ini segera disidangkan agar tak memicu polarisasi lebih dalam. Mula dulu saya mengira kasus ini memang bukan kasus sekedar pidana murni, tetapi merupakan kasus politik, sengketa antara kelompok besar yang antipati kepada Pak Jokowi melawan kelompok besar yang simpatik dengan Pak Jokowi. Pemeriksaan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi terus berjalan, begitu juga dengan kasus pencemaran nama baik Jokowi. Kini persoalan bertambah dengan mencuatnya sejumlah kode, tokoh, atau orang besar di balik Roy Suryo CS yang membackingi tudingan ijazah palsu Jokowi. Publik penasaran, apakah benar ada orang besar di balik itu seperti yang disebut Jokowi? Kalau benar iya, siapakah orangnya? Semoga saja kasus ijazah palsu dapat segera selesai karena publik lelah dengan perselisihan dan saling klaim yang berbuntut saling lapor tak berkesudahan ini. Tetap bersama kami di Berita Utama, saudara. 4 pengemudi ojek pangkalan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka usai paksa ibu yang tengah membawa bayi turun dari taksi online. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Flu dan batuk. Minum Insaf flu dan batuk. Nggak tahu nggak apa-apa. Karena baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Udah oke, yuk kerja lagi. Insaf flu dan batuk. Solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Le mineral beda banget. Rasanya nggak enak, jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya. Bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Saya ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizuna Gali. Saudara, banjir lahar dingin Gunung Semeru membuat aktivitas warga di sekitar gunung terganggu. 1 dusun di Lumajang bahkan tidak bisa mengambil beras pangan bantuan pemerintah karena akses jalan tertutup. Dari 6 dusun yang ada di desa Jugosari, hanya 1 dusun penerima beras pangan bantuan pemerintah yang tidak terlihat mengambil jatah beras mereka. Warga tidak bisa datang akibat jalur dusunnya diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Warga tidak berani menyeberang karena arusnya cukup deras. Seorang warga yang nekat menyeberang sempat terseret arus sungai. Akibatnya, setir motor patah. Demikian Kompas Update, saya Rizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol.